Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, bahagia sekali malam hari ini kita berada di tempat ini bersama orang-orang hebat semuanya. Dan di kiri kanan Bapak Ibu sudah ada orang-orang yang malam hari ini berubah. Coba lihat wajah kiri kanan Pak Bu, lihat wajahnya, berikan senyuman. Ada perubahannya Pak Bu dari sehari-hari dilihat di kantor. Nah, perubahan ini akan sangat sayang kalau tidak kita abadikan. Saya minta semuanya berdiri Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu berdiri semuanya. Izin silakan berdiri, pegang HP-nya semuanya. Buka aplikasi foto. Silakan selfie bersama teman-teman yang sudah berubah semuanya. Silakan keluarkan 1 menit saja. Waktunya hanya 1 menit untuk selfie. Baik, malam hari ini Capacity Building 2023 saya mengaturkan terima kasih atas kepercayaannya yang sudah berulang kali kepada Tamatur Indonesia dari Rumah Sakit Mata Cicendo untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Materi hari ini adalah Transforming Cicendo. Minggu lalu Ibu Dirut menyampaikan pada saya tolong sampaikan kaitan dengan 6 pilar ini, kemudian 4 hal nanti yang sangat penting juga. Saya ingin semuanya membaca dengan kompak. 1, 2, 3. 6 pilar. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita akan kaitkan yang poin 5 ini, transformasi sumber daya manusia. Yang tadi luar biasa Kang Abuzi sudah menyampaikan beberapa poin ya yang luar biasa bagaimana kita harus berubah. Perubahan hanya akan bisa terjadi apabila kita memiliki iktikad yang baik, diawali dengan rasa syukur tentunya. Kita ingat tahun lalu di Jogja saat kita memberikan penghormatan kepada mereka yang sudah mendahului kita dengan hening ketika itu, dengan penuh perasaan, mengingat mereka yang wafat ketika pandemi COVID-19, mengingat mereka yang meninggal di kapal selam ketika itu, dan juga berapa banyak mereka yang kemudian mendahului kita. Kita menghayati karena ini pertama kali Bapak Ibu ketika itu bisa kemudian keluar untuk melaksanakan capacity building setelah sebelumnya harus di kantor, harus dengan online. Betapa kita bersyukur. Maka perubahan itu hanya akan terjadi dengan maksimal apabila perubahan itu diawali dengan rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta. Rasakan Bapak Ibu, malam hari ini kita masih hidup pun itu adalah luar biasa. Kita bisa berbahagia malam hari ini. Kita memberi penghormatan kepada mereka. Dan betapa Bapak Ibu, malam hari ini kita bahagia. Coba bayangkan ada di kantor, mungkin di Cicendo saat ini, yang mereka malam ini harus menjaga kantor, menjaga rumah sakit. Ada yang di antara mereka harus sedang nyapu malam hari ini, teman-teman yang Bapak Ibu kenal. Dan malam hari ini kita bisa bersenang-senang. Lihatlah, jika bekerja itu dengan hati akan memunculkan semangat yang luar biasa. Kita bersyukur malam hari ini bersama teman-teman tercinta kita ini berada di sini. Dan kita siap untuk berubah, menyongsong perubahan, aturan-aturan yang baru bukan merupakan hambatan, tetapi justru sebagai sesuatu yang harus kita jadikan sebagai kesempatan untuk meraih pahala yang sangat besar di sisi Sang Maha Pencipta. 4
4 komponen utama yang menjadi fokus transformasi rumah sakit vertikal. Apa saja? Yang pertama adalah perbaikan pengalaman pasien. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu, bagaimana agar pasien itu memiliki pengalaman yang jauh lebih baik ketika datang ke Cicendo, merasa bahagia, merasa senang, merasa dilayani. Dan ini sangat penting sekali, dan Bapak Ibu adalah ujung tombak untuk melakukan itu semua. Kemudian peningkatan kualitas pemberi layanan, peningkatan mutu layanan klinis, peningkatan tata kelola rumah sakit, yang di sana semua pasti ada perubahan-perubahan. Bagaimana kita berubah, bagaimana kemudian kita melayani. Dan saya akan ambilkan contoh Bapak Ibu, karena temanya tadi adalah Transforming Cicendo, bagaimana kita untuk mewujudkan transformasi budaya kerja menuju rumah sakit berkelas dunia. Satu contoh saya ambilkan dari sebuah rumah sakit yang sangat luar biasa, salah satu yang terbaik di dunia, dari Wayne County Hospital di Amerika Serikat. Bagaimana mereka kemudian menerapkan standard of excellence ini. Kita lihat nih, ini sambutan dari Chief Executive Officer-nya. Welcome to the Wayne County Hospital and Clinic System. As employees of WCHCS, we have some amazing opportunities. Bahwa sebagai pegawai di sini kita memiliki kesempatan yang luar biasa. No matter the role of in our organization, we each have the privilege of helping others. Jadi yang paling utamanya adalah bagaimana kita menolong orang lain. Dalam apa? Through the most significant times of their lives, birth, illness, and even the end of life. Bagaimana kita menolong orang saat kelahiran, saat sakit, bahkan saat akhir hidupnya. Dan ini sesuatu yang sangat penting berikutnya Bapak Ibu. We recognize that helping people during such times is very rewarding and is what attracted many of us to choose a career in healthcare. Dan kita mengenal bahwa menolong orang lain dalam kondisi semacam itu tadi adalah apa yang menarik kita. Ini alasan kenapa kita kemudian memilih pekerjaan ini, menolong orang lain. Saya mau tanya, Bapak Ibu, sama tidak dengan yang mereka rasakan? Kenapa Bapak Ibu memilih pekerjaan ini? Karena ingin menolong orang lain. Sama tidak? Betul tidak? Dan Bapak Ibu saya yakin, karena ada rasa ingin menolong orang lain dalam kondisi. Saya sering bolak-balikan ke Cicendo di lift bersama anak bayi yang baru dioperasi. Ya, bersama seorang ibu yang menggendong anaknya, bersama orang yang sudah tua renta dituntun. Bahkan kemarin ketika beberapa hari ke Cicendo ada yang tiduran di parkiran Bapak Ibu. Itu luar biasa ya Allah. Ini menunggui keluarganya sampai tiduran di parkiran. Artinya ada kebutuhan orang-orang, mereka ingin atau memiliki harapan besar ketika datang ke Cicendo itu. Maka tadi ya, kaitan dengan hal tersebut kita harus mengutamakan nanti apa yang disebut dengan service excellence. Nah, kalau di sana di rumah sakit ini mereka kemudian membuat beberapa prosedur-prosedurnya yang nanti Bapak Ibu bisa searching juga, bagaimana acknowledge, bagaimana introduce, bagaimana durasi yang ditawarkan pelayanannya, kemudian penjelasannya, kemudian terakhir ucapan terima kasih. Bahkan nampak sederhana tetapi ini luar biasa. Contoh Bapak Ibu ini, ya, contoh sederhana, mereka membuat use the 5-10 rule, ya, 10 feet dalam ketika berjumpa dengan orang dalam radius 10 kaki, smile warmly and make eye contact. Jadi dalam jarak 10 kaki mereka membuat aturan senyum dulu. Kemudian apa berikutnya? At 5 feet acknowledge with a greetings such as good morning. Ketika sudah mulai dekat, maka ucapkanlah salam. Dan ini menjadi standar mereka. Dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Dari jarak jauh sudah senyum, dan kemudian mendekat, kemudian ucapkan salam. Itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu kalau disambut demikian, kira-kira hatinya gimana? Bahagia tidak Bapak Ibu? Bahagia. Dan orang lain pun ketika menerima itu sangat bahagia. Orang yang datang bahkan dengan sakit yang luar biasa, dengan sesuatu yang mereka harapkan yaitu kesembuhan, ketika kemudian diberi senyuman, maka itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau kita ada kalanya merasa berat, maka lihatlah bahwa jika kamu berbuat baik, sesungguhnya kamu itu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Ada kalanya kita merasa ngapain berbuat baik kepada orang lain, tapi ingat bahwa kita sebagai umat beragama, umat yang memiliki
kepercayaan kepada Sang Maha Pencipta, kita yakin akan ada kehidupan setelah kematian, bahwa ingatlah ketika kita berbuat baik itu akan kembali pada diri kita sendiri. Dulu kita bayi, kemudian duduk, merangkak, berdiri, kemudian pegang tas, kemudian pegang dolar. Tapi setelah pegang dolar ini berikutnya mulai pegang pinggang, dan berikutnya pegang tongkat, kemudian pegang kursi roda, terbaring, dan akhirnya meninggal dunia. Ada yang pegang tas, pegang dolar, pegang pinggang. Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu posisinya hari ini posisi pegang apa Pak Bu? Pegang dolar. Wah, luar biasa. Pegang apa? Pegang dolar sambil pegang pinggang gitu. Ya, ayo nutas karaos gitu. Tadi anjing kumaha replik karaos gitu Bu. Jalannya gimana itu 1,5 kilo? Rame ya. Nah, inilah kehidupan kita Bapak Ibu. Maka rasakanlah sebagai pegawai, jadikan ini satu rasa syukur yang luar biasa. Karena di luar sana banyak sekali orang yang ingin di posisi Bapak Ibu. Betul tidak Pak Bu? Banyak sekali yang ingin berada di posisi Bapak Ibu. Dan hari ini Bapak Ibu tadi luar biasa yelnya Pak Direktur yang menyampaikan yelnya yang luar biasa. Bisa luar biasa. Maka jadikan ini sebagai ladang kebaikan bagi kita sekalian. Dan 2 tahun sebelumnya capacity building harus di kantor, harus dengan online. Saat semuanya harus pakai masker. Dan malam hari ini kita bisa melihat wajah tanpa masker di sini. Boleh lihat lagi teman-temannya? Lihat wajahnya, senyum. Luar biasa. Ya sahabat-sahabat kita ini. Dan saya ingin bagikan sedikit inspirasi yang waktu itu saya bagikan juga, bahwa Bapak Ibu dengan adanya pandemi COVID, capacity building waktu itu juga ternyata menjadikan sesuatu yang luar biasa, karena kemudian muncul tulisan-tulisan yang sangat hebat dari Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan untuk Cicendo semuanya. Ya. Nah, diantaranya waktu itu saya jelaskan tahun lalu di Jogja ada salah satu tulisan work with heart, bekerja dengan hati. Kemudian ini Buas dan Saleh penggapai cita, ya, dari seorang pegawai yang bagian kebersihan atau apa ya waktu itu, tapi luar biasa. Kemudian ada siap salah, siap laksanakan, ya, security menulis tulisan yang sangat inspiratif. Kemudian ada juga ini salah satu rekan Bapak Ibu sekalian, ya, ada orangnya malam ini, wah, ada luar biasa, ya luar biasa ini dari Cicendo mendunia insya Allah ya, luar biasa. Dan malam hari ini akan saya ceritakan sebuah kisah yang minggu lalu saya ceritakan Bapak Ibu. Dan ini adalah kisah rekan Bapak Ibu, bagaimana dia bisa bertransformasi, bukan hanya urusan pekerjaan, tapi urusan kehidupan dan takdir. Kisahnya gini Bapak Ibu. Jadi seorang gadis yang ketika itu beliau adalah seorang pegawai di Kementerian Kesehatan, dan kemudian hari ini menjadi pegawai di Rumah Sakit Mata Cicendo. Waktu itu dahulu dia punya seorang calon suami, dan kemudian sudah ditentukan akan menikah. Apa yang terjadi? 1 minggu sebelum menikah, calon suaminya menghilang tanpa jejak. Ya, undangan sudah dicetak, rumah sudah dihias semuanya, orang tuanya sudah menyiapkan pelaminan dan semuanya, tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dicari kemana-mana. Akhirnya bapaknya mengatakan, "Nak, sudah nggak usah kamu cari lagi. Kalau kamu mau melanjutkan silahkan, mau dibatalkan juga silahkan." Ayahnya seperti itu. Tapi kalau mau dibatalkan berarti apa yang sudah kita keluarkan, dana sangat banyak, ya sudah tidak apa-apa. Tapi kalau mau dilanjutkan berarti kamu harus cari calon yang baru. Ini kisah nyata Pak Hartono yang saya baca, luar biasa, lebih dari sinetron ini Pak. Luar biasa. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya sang gadis itu yang hari ini menjadi salah satu pegawai di Rumah Sakit Mata Cicendo, beliau kemudian mencari, ya sudah, saya ingin tetap dilangsungkan pernikahan karena ayah sudah siap-siap semuanya. Akhirnya berusaha mencari calon baru. 3 hari menjelang pernikahan dapatlah calon Pak. Jadi si gadis ini yang melamar datang kepada calon suaminya. Datang sana, akhirnya terjadilah pernikahan itu. Tragedi tapi tidak berhenti di situ. Apa yang terjadi? 2 hari atau sehari sebelum pernikahan terjadi dengan calon yang baru, tiba-tiba si calon yang lama menghilang itu kemudian nelpon, "Dan saya akan datang besok." Coba Pak Bu,
saya akan datang besok. Tapi si gadis ini sudah merasa dikhianati, nggak mau. Ya, kamu sudah menipu saya. Akhirnya sang gadis ini menikah dengan calon yang baru ditemuinya 3 hari saja. 3 hari dia ketemui, kemudian menikah, dan yang ada di pelaminan itu beda dengan yang ada di undangan. Bayangkan Bapak Ibu, perubahan yang sangat drastis luar biasa. Tapi itu ada dan bisa. Belum lagi si calon yang menghilang tadi datang ke kantornya yang waktu itu di Bogor kalau nggak salah, di apa ya, balai kesehatan atau di puskesmas. Dia datang ke kantornya dan menebar fitnah kepada teman-teman di kantornya bahwa si gadis itu meninggalkannya dan memilih calon baru. Bayangkan, difitnah sedemikian rupa. Tetapi kemudian dia bertransformasi luar biasa. Oke, ini takdir dari Sang Maha Pencipta. Saya ambil takdir ini dan saya akan jalani, dan ternyata bisa. Dan inilah rekan Bapak Ibu sekalian yang minggu lalu sharing kepada kita sekalian di tempat ini, Ibu Linda Fitriani Yusuf. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Ya. Beliau minggu lalu saya undang di sini menceritakan kisahnya yang beliau tuliskan. Saya membaca seperti kisah sinetron, bahkan jauh. Poinnya apa Bapak Ibu? Lihatlah bagaimana beliau bisa bertransformasi, merubah pemikirannya. Saya mau tanya, kalau ibu-ibu di posisi beliau, kira-kira berat atau ringan Pak Bu? Ini sangat berat sekali. Tapi ternyata bisa, dan kemudian sekarang menjadi keluarga yang harmonis, luar biasa. Saya ingin aplaus yang meriah untuk Cicendo semuanya. Kurang terdengar aplausnya. Boleh di atas aplausnya untuk Cicendo. Dan ternyata inspirasi itu banyak yang datang dari lingkungan terdekat kita Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita kaitkan kemudian bagaimana tadi berubah, tentunya Bapak Ibu nanti berubah bagaimana Bapak Ibu nanti melayani yang lebih baik dari sebelumnya. Karena mau tidak mau rumah sakit adalah jasa pelayanan. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, kita melayani. Ya, coba saya ingin jawaban dari semuanya Bapak Ibu. Melayani itu baik atau buruk? Melayani pasien itu berpahala atau berdosa? Melayani pasien dengan baik itu kira-kira hadiahnya surga atau neraka? Insya Allah hadiahnya surga. Maka Bapak Ibu, service excellence yang harus kita lakukan. Apa itu service excellence? Service excellence refers to the ability of service providers to consistently meet and occasionally even exceed customers' expectation. Jadi apa artinya? Bahwa service excellence itu artinya kemampuan kita untuk memberikan pelayanan, ya, sebagai penyedia pelayanan secara konsisten dan kadang-kadang melebihi yang diharapkan oleh customer atau Bapak Ibu berarti pasien. Jadi memenuhi kebutuhan pasien atau kadang-kadang lebih baik daripada apa yang diharapkannya. Nanti akan lebih jelas lagi kaitan dengan service excellence ini dengan sebuah contoh nih Pak Bu. Ketika saya mengisi di Sesko AU, di Sekolah Staf Komando Angkatan Udara, para calon jenderal, di mana pesertanya dari berbagai negara, dari Amerika, India, Filipina, Singapura, Malaysia, Pakistan, Australia. Kemudian saya berikan juga tugas menulis ketika itu. Salah satu tulisannya adalah ditulis oleh ini, Mayor Kesehatan Dr. Sri Nurbowo Ardi, SPBT KV FIHA. Apa ini Bapak Ibu? Dokter spesialis apa? Bedah torak, ya, bedah torak. Nah, saya jadikan tulisan beliau ini menjadi tulisan terbaik karena betapa luar biasanya. Tulisan beliau judulnya apa? Nasi ulam bungkus daun pisang. Jadi begini kisahnya. Beliau menceritakan saat kuliah kedokteran, kemudian menjelang bagian akhir saat koas, beliau memilih koas di bagian pinggiran dari Lampung. Ketika itu, kenapa dia milih di Lampung bagian pinggirannya? Karena dia nggak memiliki dana yang banyak. Saat kuliahnya pun dia mendapatkan beasiswa, di mana beasiswanya juga sering dikirimkan ke orang tuanya karena orang tuanya butuh. Sehingga saat koas milih bagian pinggiran saja supaya biaya hidup tidak mahal. Dan ketika koas itu beliau ngekos di sebuah rumah kos milik Ibu Rohimah. Milik siapa Bapak Ibu? Milik, coba sebutkan milik siapa? Ibu Rohimah. Kita sebut saja ini Dokter Ardi lah ya. Dokter siapa Bapak Ibu? Dokter Ardi. Kosnya, rumahnya milik siapa? Ibu Rohimah. Jadi Ibu Rohimah ini seorang ibu kos yang baik. Ketika Dokter Ardi ngekos di sana, ada kalanya nggak punya uang, kata Ibu Rohimah, udah nggak apa-apa, nanti saja kalau ada.
luar biasa. Tapi bukan hanya itu saja, Ibu Rohimah setiap akhir pekan itu membuatkan nasi ulam bungkus daun pisang dan dibagikan ke anak-anak kosnya, salah satunya Dokter Ardi ini. Yang kata Dokter Ardi, kalau tidak ditolong oleh Ibu Rohimah, salah satunya kaitan dengan makan, rasanya nggak akan selesai saya kedokteran ini katanya. Hingga singkat cerita Bapak Ibu, ya, Ibu Rohimah ini senantiasa memberi makanan-makanan seperti itu, yang itu sangat membantu Dokter Ardi ini. Kemudian singkat cerita selesai kuliahnya menjadi dokter, kemudian tugas di TNI Angkatan Udara sebagai dokter di sana, tugas keliling ke berbagai rumah sakit, dan kemudian spesialis dia. Kemudian suatu ketika saat sudah sukses, Dokter Ardi ini ngajak ibu kandungnya untuk datang ke Lampung. Mah, kita ke Lampung yuk, kita cari Ibu Rohimah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rohimah ini. Berangkatlah Dokter Ardi dengan ibunya ke Lampung. Tiba di Lampung, apa yang terjadi? Ternyata mereka tidak menemukan Ibu Rohimah, karena Ibu Rohimah kata tetangganya sudah pindah rumahnya. Dan entah kemana, nomor HP tidak ada, nomor telepon tidak ada. Saya mau tanya, kira-kira perasaan Dokter Ardi dengan ibunya gimana Pak Bu? Sedih sekali, padahal ingin mengucapkan terima kasih. Hingga mereka kembali lagi ke Jakarta, tugas ya Dokter Ardi ini. Hingga tibalah suatu malam, ini kisah nyata, beliau tuliskan dengan luar biasa Pak. Dokter Ardi kemudian menuliskan, mengisahkan, suatu malam Dokter Ardi dapat telepon dari perawat di rumah sakit. Dok, ada pasien, tolong datang ke rumah sakit, tolong periksa, habis kecelakaan, kata perawat itu. Datanglah ke rumah sakit, dan ternyata apa yang terjadi? Yang tergeletak itu adalah Ibu Rohimah yang selama ini dicari, tergeletak dengan kondisi luka yang sangat parah, paru-parunya bocor, tulangnya banyak yang patah. Dengan pengetahuan beliau, Dokter Ardi, ini Ibu Rohimah kalau tidak segera dioperasi malam hari ini juga beliau akan meninggal dunia. Maka malam hari itu apa yang dilakukan? Dikeluarkanlah semua kemampuannya, dikeluarkanlah semua peralatan di sana yang ada. Beliau lakukan operasi Ibu Rohimah, dan ini gambar real yang beliau kirimkan Pak Bu ketika beliau mengoperasi Ibu Rohimah yang tulangnya banyak yang patah, banyak di sana. Katanya tertabrak truk atau bis saat sedang jualan di pinggir jalan. Ini ibu ternyata yang saya cari selama ini tergeletak di hadapan saya. Akhirnya dioperasi. Singkat cerita, terlewatilah masa-masa kritis. Seminggu semakin baik, 2 minggu lebih baik lagi, dan 3 minggu sudah kondisi stabil dan diperbolehkan pulang. Tibalah waktunya sang anak dari Ibu Rohimah ini datang ke bagian administrasi dengan kebingungan yang luar biasa, dan beliau datang ke sana dan kemudian disodorkan satu berkas, ya, berkas kaitan dengan perawatan, tindakan dan lain sebagainya, dan di sana sudah tertulis lunas dibayar nasi ulam bungkus daun pisang. Lunas dibayar nasi ulam bungkus daun pisang. Lihatlah Bapak Ibu, kebaikan itu akan kembali kepada yang melakukannya, tidak akan kemana-mana. Makanya ini saya sampaikan kaitan dengan servis excellent, bukan Dokter Ardinya, tapi Ibu Rohimahnya. Apa urusan Ibu Rohimah ngasih makan kepada anak kosnya? Tidak ada kewajiban itu, tapi beliau melakukan yang lebih dari kewajibannya. Maka itulah servis excellent. Maka Bapak Ibu, mungkin sudah ada tupoksinya masing-masing dalam pekerjaan, tetapi ketika kita bisa melakukan lebih dari yang seharusnya, maka kebaikan itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang yang kita tolong. Tuhan Allah tidak akan pernah salah mencatat kebaikan dari kita. Mungkin hanya senyum, mungkin tadi hanya menyapa, mungkin dari 10 meter menyapa, senyum, kemudian 5 meter atau semakin dekat kemudian kita sapa. Itu kebaikan yang luar biasa. Maka Bapak Ibu, berubah dimulai dari diri kita sendiri. Kebaikan-kebaikan itu akan kembali pada diri kita sendiri.